Ya, tentu kami ingin mengucapkan kembali salam darah ungu selalu, SDU selalu untuk para supporter Persik Kediri. Dan tentu saja kami ucapkan selamat datang juga kepada para supporter Pecot Mania yang tadi sudah hadir di Stadion Brawijaya Kediri. Dan kembali Sport One Lovers, para pemain sudah memasuki lapangan. Pastinya babak kedua tidak akan kalah seru dengan babak pertama karena kedua pelatih sudah menyiapkan segudang strategi untuk dapat dimainkan, terutama tim tuan rumah Persik Kediri yang tampil sangat impresif di performa pertamanya. Seolah-olah mereka memang chemistry-nya sudah terbentuk lama ya, Yuke ya. Mereka memang sudah cukup matang ya, karena 2 kali, bahkan sebelum laga ini kesiapan mereka 3 kali dicoba, 2 diantaranya melawan tim-tim dari Liga 1 ya, melawan Arema dan melawan Persegres Gresik. Jadi mereka tentu sudah punya kepercayaan diri yang baik. Ya, sementara Yuke, bagaimana Anda menilai tadi performa seorang Il Capitano Slamet Sampurno yang saya rasa sepanjang babak pertama perannya cukup sukses ya, Yuke ya, untuk memberikan arahan kepada timnya. Betul, di samping juga memang belum ada ancaman yang berarti ya, sehingga tugasnya masih terlihat cukup nyaman ya. Ini yang saya kira harus ditingkatkan oleh tim tamu. Ya, sementara kira-kira racikan apa yang harus dilakukan Coach Bejo di babak kedua ini, Yuke? Iya, tadi sedikit yang kita agak pertanyakan ya, pergantian di menit-menit akhir babak pertama ya, di mana Sandy tadi ditarik keluar, kemudian digantikan Alfian Agung Prastio. Ini yang agak sedikit memantik pertanyaan apakah yang diinginkan sebenarnya, karena menjelang babak berakhir biasanya pelatih baru melakukan pergantian setelah masuk ke babak kedua. Mungkin ada sesuatu yang ingin dilakukan untuk paling tidak di ujung-ujung pertandingan Bejo tidak ingin kekurangan intensitas permainan, dan tampaknya Sandy sudah mulai agak menurun ketika itu. Oke, tapi menurut saya Sandy terlihat bagus loh, Bung. Ya, overall memang saya lihat cukup oke lah ya. Dia ikut membantu terjadinya koneksi link up yang bagus di lapangan tengah. Tapi ya kita tidak tahu persis, tentu pelatih punya pertimbangan tersendiri. Ya, dan Sport One Lovers, tentu saja kita sudah terhubung kembali dengan Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Ada spanduk-spanduk mengucapkan Matur Nuwun TV One. Mungkin Sandra lebih cocok mengucapkannya. Matur Nuwun TV One. Sandra ini kan turunan Jerman Jatim ya. Lebih kental ya, Wan. Iya, dan kita akan segera menyaksikan jalannya kick-off babak kedua dari lanjutan Liga 2 Grup 6. Persik Kediri versus Persu Real Madura. Wasit Juari sudah bersiap-siap kali ini, Sport One Lovers. Apakah lebih banyak gol lagi akan terjadi dalam laga pada sore hari ini? Dan inilah dia Sport One Lovers, kick off babak kedua antara Persik Kediri versus Persu Real Madura. Skor sementara adalah 1-0 lewat gol cepat pada menit ke-11 yang dicetak tadi oleh pemain bernomor punggung 21 Ferry Rahmat Kurniawan lewat tendangan dari sudut sempit kaki kiri yang begitu indah. Dan tentunya di studio masih ada saya Iwan Gol Sukmawan, didampingi oleh rekan saya Bung Yuke Yusuf Kurniawan, siap kembali memandu jalannya Liga 2 di babak kedua pada sore hari ini. Persik 1, Persu Real Madura 0. Mencoba bermain cepat anak-anak Persu Real Madura, Sport One Lovers, namun masih dapat dibaca dengan mudah tadi oleh barisan pertahanan dari Persik Kediri. Luar biasa memang pertahanan dari Persik Kediri. Bertahan cukup rapi, dan sementara Saralim Sowahu, pemain yang banyak kali disorot sepanjang babak pertama, apakah akan kembali merepotkan barisan pertahanan dari Persik Kediri. Dan pasti kita masih menantikan permainan dari Bima Ragil Satria. Ya, serangan kali ini Wage Dwi Aryo, masih Wage. Salah umpan tadi, masih dapat dibaca oleh bek Ahmad Taufik. Ya, dan inilah dia para supporter Pecot Mania UK. Iya. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi dukungannya, kehadiran jadi dari supporter itu sangat penting ya untuk sebuah tim. Sebagai pemain ke-12 ya UK ya. Sebuah kerjasama tadi melalui kaki Abdurrahman Abanda, kembali dibaca oleh barisan pertahanan Persu Real Madura. Lemparan ke dalam.
umpan yang tanggung ya tadi langsung dipotong oleh Jayanto, Adi Jayanto. Ya, terus pelatih Bejo Sugiantoro kembali memberikan instruksinya. Kembali lemparan ke dalam untuk Persu Real Madura. Ya, inilah dia Jayanto yang babak pertama tadi cukup meyakinkan. Iya, sudah berkali-kali memang ya Ahmad Taufik ya melakukan foul terhadap Wage Dwi Aryo. Sehingga wasit sudah cukup memberikan toleransi untuk kemudian memberikan kartu kuning pada Ahmad Taufik. Ya, dalam hitungan saya ini adalah kartu kuning yang kedua dikeluarkan oleh wasit di laga panas pada sore hari ini. Ya, jelas sekali tadi memang ada dorongan dari Ahmad Taufik terhadap Wage Dwi Aryo. Tendangan bebas kembali. Oh, hampir saya tadi kecolongan. Tendangan bebas yang cukup cantik Bima Ragil Satria. Ya, ini juga penampilan dari Bima Ragil sepanjang babak pertama memang belum terlalu signifikan ya, Yuki. Ya, betul. Tidak terlihat ya. Dia harus bisa ya mencuri perhatian ya, mengambil perhatian lawan sehingga memberikan kesempatan bagi rekan-rekannya untuk mendapatkan ruang yang lebih bebas. Sebuah umpan jauh tadi oleh Slamet Sampurno, maksudnya berikan kepada lini depan dari Persi Kediri. Dan kita masih nanti apakah tujuan dimasukkannya Alfian Agung Prasetyo menggantikan peran dari Sandy Pratama yang penampilan juga cukup mumpuni di babak pertama tadi. Kita akan menantikan jawabannya atau strategi apa yang coba dilakukan oleh Coach Bejo Sugiantoro. Kelihatan terjadi. Ya, ada sedikit provokasi tadi nampaknya Yuke. Memang laga ini justru semakin panas di babak kedua ya Yuke ya. Iya, kita lihat ini memang situasi yang tidak perlu terjadi ya. Iya. Di mana Sadek Sanaki tadi yang terlibat konflik ya. Ya, mungkin memang ada sedikit provokasi dari Didik Arianto terhadap Sadek ya. Sadek Sanaki. Ya. Layaknya liga-liga Eropa ya Yuke ya. Memang tadi terpancing emosinya Sadek Sanaki. Namun situasi dapat kembali kondusif. Tentu saja kami juga mengapresiasi penampilan yang dipertontonkan oleh kedua tim sepanjang babak pertama karena sportivitas begitu terjaga tadi di sepanjang babak pertama Yuke. Iya. Semoga sportivitas ini bisa tetap terjaga dan mari kita junjung tinggi sportivitas. Lemparan ke dalam Sport One Lovers. Sudah dilakukan tadi. Masih bentur pertahanan dari Persi Kediri. Edek Sanaki. Berikan jauh ke depan tadi kepada Rahman Abanda. Oh. Ya, kita lihat pelan tapi pasti ya para pemain Persu Real Madura berusaha untuk bisa memecahkan ataupun juga membuka gembok rapat pertahanan dari Persi Kediri dengan upaya-upaya mereka melalui manuver-manuver individual. Betul. Di lapangan tengah tadi. Tadi kita saksikan Didik Arianto, penampilannya begitu baik dan sangat gesit tadi untuk bisa membelah lini tengah dari Persik Joko Sugiarto. Oh, kali ini berbahaya dan ya sangat lengket tadi tangkapan dari Teddy Heri Setiawan. Ya, skor belum berubah, masih 1-0 untuk keunggulan tim Persik Kediri. Ya, saya kira Teddy juga belum banyak mendapatkan ancaman berarti ya, sehingga namanya jarang kita sebut di babak pertama tadi. Betul, Yuke. Ketiban dari seorang M. Khairun Nasirin yang harus beberapa kali berjibaku tadi di sektor pertahanan dari Persu. Dan kita mungkin masih lihat juga apabila liga ini berlangsung pada tahun 90-an itu biasanya penonton Persik Kediri itu sampai-sampai duduk di sisi lapangan ya Yuke ya. Betul. Dan tentu ini mereka ingin coba lagi merajut ya cerita manis di tahun 2000-an ya.
Iya. Kembali masih merepotkan barisan pertahanan Persu tadi, anak-anak asuhan Coach Bejo Sugiantoro. Ya, saya masih belum terbiasa ngomong Coach Bejo, UK. Saya rasa ini bisa menjadi debut yang menjanjikan bagi pelatih baru ini. Welcome Coach Bejo Sugiantoro di jajaran pelatih, semoga bisa menjadi pelatih elit tim Indonesia. Umpan yang begitu cantik, maksudnya diarahkan kepada Abdurrahman Abanda. Ferry Rahmat tadi, otak-atik masih Ferry Rahmat sampai pencetak gol. Ferry Rahmat, sebuah pelanggaran Sport One Lovers. Ya, memang untuk bisa melewati Saralim Sowahu ini cukup sulit ya. Ya, dan kembali lagi ya, Ferry Rahmat menjadi pemain yang paling merepotkan untuk pertahanan dari Persu Real Madura. Dengan kemampuannya, skill individunya, penetrasinya sangat baik di sisi rusuk sebelah kiri. Kembali akselerasi kali ini melalui kaki Ferry Rahmat. Masih memberikan. Penampilan Abanda di babak pertama nampaknya para pemain belakang Persu Sudah lebih waspada. Iya, lebih waspada ya UK ya terhadap seorang Abanda di babak kedua ini. Tidak boleh dilepas begitu saja. Namun ketika posisi Abanda terkunci, ya pelanggaran kembali terjadi. Pemain belakang Ahmad Taufik tadi. Dan bebas untuk tim tamu. Masih Persu Real Madura. Otak-atik kali ini dari sektor sayap Wagedui. Ya, harus berhati-hati, masih jauh dari kata aman. Bagaimanapun Persu Real Madura masih punya kesempatan. Ya, oh! Begitu sigap para pasukan belakang Persik Kediri. Namun kita saksikan, ya dapat protes kali ini wasit dari kapten tim Persu Real Madura. Ya, apabila kita melihat cuaca di sore hari ini begitu adem ya UK ya. Seharusnya kedua tim bisa terus mengembangkan permainan mereka. Dan tentu saja ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Oh, kembali. Sport One Lovers, kita saksikan apa yang terjadi tadi Sport One Lovers. Kembali aksi-aksi skill individu coba dipertontonkan oleh daya serang yang dimiliki oleh skuad Persik Kediri tadi nampaknya. Apakah Ferry Rahmat kembali? Untung saja kesigapan dari M. Khairun Nasirin masih dapat membendung gawangnya dari kebobolan. Ya, kita saksikan begitu cepat Ferry dan Abanda maksudnya yang dituju. Ya, nampaknya ada gesture yang tidak menyenangkan dari M. Khairun Nasirin, memberikan protes kepada rekan-rekannya di barisan belakang yang tidak dapat membendung pergerakan lincah dari Abdul dan juga Ferry. Ya, konsentrasi saya kira menjadi persoalan ya di awal permainan dari Persu Real Madura ini. Kita lihat tadi bagaimana Joko Sugiarto awalnya yang slip dalam menguasai bola, tapi masih bisa tadi dipatahkan. Tapi yang kedua kita lihat juga kembali, nah lagi-lagi dari sisi sebelah kiri bagaimana Ferry Rahmat sangat gampang sekali menguasai bola tanpa pengawalan. Abanda kali ini dan gol! Gol, 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 gol. Luar biasa memang aksi yang dipertontonkan oleh lini depan, lini serang yang dimiliki oleh
Persik Kediri. Kali ini sebuah gol cantik tercipta dari kaki Abdul Rahman Abanda Mamayo. Ya, sebuah kesempatan yang sangat baik, penetrasi yang begitu apik ya. Umpan yang sangat terukul dari Ferry Rahmat sehingga tanpa pengawalan yang cukup kuat dari lini pertahanan Persu Real Madura dengan gampang sekali bagi penyerang dari Abanda ini untuk menceploskan bola. Porak-poranda lini pertahanan dari Persu Real Madura Sumeneb. Betul. Ya, memang saya juga memprediksi pemain yang satu ini akan segera mencetak gol ya, dengan penampilan yang begitu impresif dipertontonkan sejak babak pertama. Ya, kita lihat menurunnya dan juga. Sangat tenang ya Yuke ya. Ya, menurunnya konsentrasi ya dan juga kedalaman lini pertahanan dari Persu Real Madura untuk membentengi gawang mereka juga menurun sekali dalam tempo 2-3 menit terakhir ya saya kira ya. Porak-poranda pertahanan dari Persu Real Madura untuk bisa membendung serangan-serangan yang sebenarnya bersifat sporadis karena hanya dilakukan oleh dua pemain antara Ferry Rahmat dan juga Abanda Abdurrahman. Cukup ironis saya kira bagi Persu Real Madura yang sebetulnya di pertengahan babak pertama hingga akhir sudah begitu baik mereka mencoba untuk membongkar permainan solid dari tim tuan rumah, tapi kali ini mereka justru malah menurun lagi. Iya. Kita masih menantikan aksi-aksi yang begitu brilian dari para pemain Persik Kediri. Sekilas memang sangat meyakinkan ya Yuke ya Persik untuk tampil di laga awalnya mereka. Karena memang di grup 6 terdiri dari 7 tim. Dan ini adalah angka yang ganjil. Maka dari itu Persik baru bisa bermain di laga pada sore hari ini menjamu Persu Real Madura. Namun Persik tampil begitu perkasa di kandangnya sendiri dan sama sekali tidak memperlihatkan mereka adalah tim yang grogi untuk tampil di awal laga Yuke. Iya, dan ini tentu menjadi pukulan yang cukup keras ya bagi pelatih dan udara karena jika skor ini bertahan sampai akhir maka ini menjadi kekalahan kedua beruntun yang dialami oleh Persu Real Madura. Sementara kita lihat justru sepertinya Dwi Aryo yang tarik keluar ya. Ya, Wage, betul sekali. Wage Dwi Aryo ya, digantikan oleh juga Nur Akbar Jawara Munir. Sama pemain tengah nampaknya memang Coach Danur Dara melihat pemain yang satu ini tidak efektif. Maka dari itu Nur Akbar Jawara Munir dimasukkan menggantikan peran dari Wage Dwi Aryo. Semoga dapat memberikan perubahan yang signifikan karena memang sejauh ini sampai dengan menit ke-60 para pemain Persu Real Madura masih sangat sporadis ya Yuke ya, tidak jauh beda dengan babak pertama. Oh, kill tadi begitu cantik. Iya, baik sekali kerjasama yang cukup apik dipertontonkan. Ahmad Taufik kali ini. Ya, sudah mulai kacau ya, kita lihat ya bagaimana blocking defense yang dilakukan oleh para pemain Persu Real Madura Sumeneb ini. Dan konsentrasi juga sudah mulai pudar ya Yuke ya. Bali. Sepak pojok akan dilakukan oleh Persik Kediri. Walaupun para pemain Persik tidak ada yang memiliki postur tubuh yang tinggi menjulang, namun ini permainan yang cukup menjanjikan, bola dari kaki ke kaki. Dan sudah dilakukan kali ini Sport One Lovers. Masih belum membahayakan tadi sebuah sundulan yang dilakukan. Kita lihat ya bagaimana Slamet Sampurno pun juga ikut membantu ke depan untuk melakukan heading di saat free kick tadi ya. Sudah sangat nyaman saya kira para pemain Persik Kediri sehingga mereka begitu cair dalam melakukan improvisasi. Ya memang cukup rapi sejauh ini saya melihat strategi yang coba diterapkan oleh Coach Bejo Sugiantoro. Iya. Kita saksikan Sport One Lovers kembali Ferry Rahmat Kurniawan, masih Ferry kali ini Ferry ditempel ketat tadi Ferry oleh Saralim dan juga Joko. Ya, kelihatan sekali kecepatan Ferry tidak bisa ditandingi, bukan saja oleh lawan, tapi oleh rekan-rekan sendiri. Ya. Dia berlari sendiri masuk manuver, penetrasi. Kita lihat tidak ada supporting dari rekan-rekan yang lain, sehingga dia harus melakukan aksi solo sampai di garis akhir pertahanan lawan. Betul Yuke, dan tentu saja ini sebuah hal yang cukup positif untuk tim Persik Kediri untuk bisa mengarungi panasnya Liga 2 sepanjang musim ini.
Dan bukan hal yang tidak mungkin, Persik akan kembali berlaga di Liga 1. Sepak pojok dan sudah dilakukan Sport One Lovers. Ya, ada sejumlah para pemain dari Persik di sana, namun sebuah sepakan dari Ahmad Taufik masih dapat dibaca dengan baik oleh M. Khairun Nasirin, belum mampu membahayakan dan belum mampu menambah pundi-pundi gol dari Persik Kediri. Dan memang permainan begitu cepat dipertontonkan oleh anak-anak besutan Bejo Sugiantoro di akhir dari babak kedua atau di pertengahan pada menit ke-63 ini. Motivasi mereka semakin meningkat ya setelah terjadinya gol kedua tadi. Kelihatan mental lawan drop dan Persik semakin percaya diri sehingga semua pemain jadi lebih bersemangat lagi. Bahkan Slamet Sampurno pun juga ikut membantu serangan saat terjadi free kick. Aksi yang cukup baik tadi Arif Yanggi Rahman. Ya, begitu percaya diri memang pasukan Persik Kediri untuk bisa menekan Persuril Madura. Ahmad Artusena kembali terbaca oleh anak-anak Persik Kediri. Serangan dari sektor sayap harus bisa diantisipasi. Umpan-umpan pendek masih belum mampu dikuasai dengan baik tadi bola oleh Persuril Madura. Dan saya rasa memang serangan-serangan yang dilakukan Persuril Madura cukup terbaca ya Yuke ya. Umpan dari kaki ke kaki namun seringkali terputus Yuke. Iya, ya memang kelihatan tidak ada kerjasama yang padu ya. Koneksi antar ini yang tidak terlihat menyatu, tidak terintegrasi sehingga gampang sekali untuk diputus serangannya. Sebaliknya kita lihat dengan sangat enjoy sekali para pemain tuan rumah untuk mengalirkan bola secara individu maupun juga secara kolektif. Mereka bermain sangat baik. Ya, dan nampaknya juga penampilan begitu impresif dipertontonkan oleh Persik Kediri tidak lepas dari para pemain ke-12 yang juga hadir, dari para Persikmania yang saya rasa jumlahnya begitu banyak hadir di Stadion Brawijaya Kediri. Karena mereka juga sangat merindukan tim Persik untuk bisa kembali berlaga di kancah sepak bola tertinggi Indonesia. Skor sementara masih 2-0 Sport One Lovers lewat gol dari Abdul Abana dan Ferry Kurniawan tadi di babak pertama. Dan tentu saja ini sebuah hal yang positif. Apabila Persik meraih nilai 3, maka Persik akan bersaing dengan Kalteng Putra, Persewangi, dan juga PS Mojokerto Putra untuk bisa bertengker di klasemen sementara grup 6 Liga 2. Masih Ferry, Sport One Lovers kita saksikan. Ferry berikan bola kepada Abanda. Abanda, gocek. Abanda dan gol! Memang sangat impresif aksi-aksi yang dipertontonkan oleh lini depan yang dimiliki oleh Persik Kediri. Begitu elegan kita saksikan tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Abdul Rahman Abanda bekerja sama dengan Arif Yanggi Rahman dan juga Ferry Rahmat Kurniawan. Skor sementara 3-0. Mamayo luar biasa, Bejo Sugiantoro. Ya, brilian sekali kita bagaimana kemampuan individual ya dan visi yang bermain yang sangat baik dari Ferry Rahmat, berikan umpan yang sangat memanjakan kepada Abanda yang melakukan satu sontekan saja menipu ini pertahanan dari Persuril Madura, kemudian akhirnya dengan suntikan ataupun tembakan yang sangat terukur ke pojok sisi sebelah kiri yang tentu tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang M. Khairun Nasirin. Ya, kembali ini adalah kali ketiga penjaga gawang M. Khairun Nasirin harus memungut bola dari gawangnya sendiri. Ya, lewat aksi-aksi yang cukup luar biasa tadi. UK. Ya, sangat sederhana sebenarnya ya pola serangan yang dikembangkan oleh para pemain Persik Kediri, bagaimana mereka hanya menumpukan permainan kepada dua poros pemain depan yaitu Ferry Rahmat dan juga Abanda Abdurrahman. Namun demikian kita lihat Persuril Madura sepertinya tidak juga mampu ya untuk memblok skema permainan menyerang yang sebenarnya sangat textbook sekali. Betul. Selalu diawali oleh pergerakan Ferry Rahmat, kemudian diakhiri oleh sontekan dari Abdurrahman. Ya.
Dan tadi kita saksikan Sarlim Surwayu mencoba melakukan serangan, namun sayang bola kembali terputus. Padahal tadi pergerakan yang dilakukan oleh Persuril Madura mampu merepotkan pertahanan dari Persik Kediri. Ya, dan tentu saja saya ingin menyampaikan apresiasi saya terhadap Coach Bejo Sugiantoro ya, yang sudah meracik, meramu tim ini menjadi tim yang begitu menakutkan sang macan putih ini, Yuke. Iya, saya kira ini juga menjadi evaluasi tentunya ya bagi pelatih dan udara, bagaimana proses 3 gol yang tercipta dari lawan, skemanya tidak banyak berubah. Selalu dari sisi kiri, selalu dari Ferry Rahmat yang melakukan manuver, melakukan penetrasi, dan memberikan umpan ataupun end passing-nya kepada Abanda Rahmat. Namun selama itu juga tidak ada perbaikan yang signifikan. Betul. Ya, dan tentu saja dengan hadirnya gol ketiga tadi buat laga pada sore hari ini semakin seru saja. Tentu saja hanya dapat Anda saksikan di Liga 2 TV One. Cukup menjanjikan ya Yuke ya, Persik Kediri untuk bisa mengarungi panasnya Liga 2. Ya. Saya kira ini menjadi sinyal positif paling tidak untuk masyarakat Kediri khususnya untuk terus memberikan support kepada tim Persik Kediri asuhan Bejo Sugiantoro di setiap laga, terutama saat mereka menjadi tuan rumah. Dan ini seperti merajut kembali ya kenangan manis di masa lalu, bagaimana Persik Kediri dengan nama besarnya bisa 2 kali menjadi juara Liga Indonesia, kasta tertinggi ketika itu, dan sekarang mereka mulai melakukan transformasi di pengurusan yang baru, melangkah dari Liga 2, dan ini adalah debut yang positif tentunya. Ya, dan apakah akan terlahir kembali Budi Gol yang hadir atau lahir dari Kota Kediri? Apakah akan terakhir kembali eloko baru dari skuad anak-anak muda yang dimiliki oleh Bejo Sugiantoro? Yes. Dan saya rasa memang penampilan dari Ferry dan Abdurrahman Abara bisa saja menjadi pemain yang dibanderol dengan harga tertinggi di musim selanjutnya, Yuki. Ya, sepanjang kedua pemain ini bisa menjaga konsistensi mereka, bermain dengan performa maksimal ya, kemampuan teknik, skill individu yang baik ya, dan juga kerjasama yang apik dengan rekan-rekannya, prospeknya sangat bagus. Terutama saya melihat Ferry Rahmat ya sebagai ball feeder ya, ataupun juga penyuplai bola, perusak pertahanan lawan dengan manuver-manuver individunya. Ini pemain yang cukup spesial menurut saya. Dan beruntung Persik Kediri memiliki 2 penyerang yang sudah memiliki chemistry Ya, dan juga harmoni yang sangat baik antara Ferry Rahmat dan juga Abanda Abdurrahman. Nur Akbar, Jawa Timur tadi. Inilah pemain yang tadi merangsak masuk ke barisan pertahanan dari Persik Kediri. Memang postur tubuhnya cukup tinggi dan memiliki akselerasi yang cukup luar biasa. Saya rasa juga harus bisa diantisipasi pemain bernomor punggung 23 ini, Nur Akbar, Jawara Munir. Harus berhati-hati bola free kick seperti ini, bagaimanapun Persuril Madura Sumeneb masih tetap menyimpan kesempatan untuk bisa mencetak gol. Oh, sayang sekali. Kesempatan yang langka, namun itu pun juga tidak mampu dimaksimalkan dengan optimal oleh para pemain dari Persuril Madura. Ya, saya rasa memang PR besar menanti Danur Dara, Yuke. Masalah finishing touch, masalah kerjasama, pola permainan juga akan menjadi PR besar bagi tim Persuril Madura ini. Oh, sebuah umpan yang sebetulnya cukup cantik tadi. Ada Ferry Rahman Kurniawan kembali ditempel ketat oleh Agus Wahedi, pemain yang baru saya dimasukkan. Ya, dan kita juga sudah rindu dengan mars-mars atau lagu-lagu yang dimainkan oleh Persikmania yang sudah hadir di stadion ini dan berkumpul untuk bisa menonton laga yang cukup seru yang merupakan salah satu hiburan juga di Kota Kediri. Ya, betul. Saya sepak bola di tingkat kota, di kabupaten menjadi tontonan yang sangat menarik ya bagi masyarakat setempat, karena ini hiburan yang merakyat ya, di mana semua lapisan bisa ikut hadir ke stadion. Betul. Menikmati suasana pertandingan. Iya. Nampaknya ada
ada pergantian pemain selanjutnya di mana Benny Octavianto masuk untuk tim Persik Kediri. Kita masih menantikan siapakah yang akan diganti. Apakah Bejo akan menyimpan cadangan para strikernya yang tampil cukup baik dan cukup impresif. Sudah dilakukan kali ini sepak pojok. Iya. Oh, justru Ferry Kurniawan, UK. Pemain yang satu ini mungkin harus disimpan oleh Coach Bejo untuk melakoni laga-laga selanjutnya. Iya, apakah ini indikasi bahwa Bejo sudah cukup puas ya dengan skor 3-0 ini dan menyimpan pemain utamanya untuk di laga selanjutnya. Oh, sebuah teknik heading yang cukup baik tadi dipertontonkan oleh lini depan Persu Real Madura, namun sayang bola masih terlalu melambung di atas mistar gawang Teddy Heri Setiawan. Ya, dan Coach Bejo Sugiantoro terus menemani anak-anak asuhnya UK. Saya rasa sampai dengan menit ke-90 nanti Coach Bejo akan terus memberikan instruksi dari sisi lapangan. Iya, dengan penampilannya yang simpatik menurut saya dengan kemeja dan bawahan yang sangat sopan ya. Ya, inilah dia pemain belakang Slamet Sampurno, sangat senior memang. Oh. Ya, ada salah satu Ya, betul. pemain Dari Persik nampaknya membutuhkan pertolongan medis, apakah mengalami kram atau cedera hamstring. Siogianya memang harus ada tindakan fair play ya secepatnya dalam situasi seperti ini. Iya, kita masih menantikan siapakah pemain yang tergeletak dan harus ditandu keluar lapangan. Dan saya rasa memang cukup menjanjikan ya UK ya. Sebuah tim yang dimiliki oleh Persik padahal tidak dihuni oleh nama-nama bintang, bahkan tidak ada marquee player di sana UK. Ya. Namun kita saksikan justru ini menjadi cerminan tersendiri bagi tim Persik Kediri, di mana tim ini mampu kok membuktikan walaupun bermain di kancah Liga 2, namun mereka memperlihatkan di mana chemistry sudah terjalin dengan cukup baik, dan saya rasa itulah hal yang sangat dibutuhkan bagi klub-klub sepak bola di Indonesia, UK. Iya. Saya kira ini memang poin penting ya, bahwa khususnya bagi Persik Kediri mereka tetap menjaga stabilitas tim dengan sangat baik, pemain-pemain peremajaan yang cukup baik. Ingat ini semua tim saat ini mengalami hal yang sama dengan adanya aturan pembatasan usia di Liga 2. Praktis tidak banyak pemain bintang yang beredar di sini, semua adalah pemain-pemain muda yang diorbitkan dan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas mereka. Dan kita lihat di sini dari konteks Persik Kediri, mereka sudah memiliki dua pemain yang mengundang perhatian kita bersama di sini, terutama di sisi penyerangan, Ferry Rahmat yang tadi baru ditarik keluar, dan juga ada si raksasa Banda Abdurrahman ya, yang sulit gerakannya ataupun juga manuvernya untuk bisa dilumpuhkan lawan. Ya, kita masih menantikan sisa waktu 15 menit di babak kedua ini, apa yang akan dilakukan oleh Coach Danur Dara minimal untuk bisa minimalisir ketertinggalan defisit 3 gol. Oh, kita saksikan cantik sekali sprint yang dipertontonkan kali ini, dan apa yang terjadi Sportman Lovers, Benny Octavianto, sprint yang cukup cepat tadi. Wow, luar biasa Bung Yuke. Sampai-sampai para pemain belakang dari Persu Real Madura sangat terkejut dan tidak mampu mengejar sprint yang dilakukan oleh Benny Octavianto. Iya, kita lihat bagaimana kesalahan ya, koordinasi dan pertahanan dari Persu Real Madura yang tidak baik mampu dimanfaatkan oleh Benny untuk bisa melakukan akselerasi solo. Apalagi dengan tenaga yang masih prima, baru saja dimasukkan tadi menggantikan Ferry Rahmat Kurniawan. Saya kira kredit poin tersendiri bagi Benny Octavianto. Ya, dan memang seperti yang menjadi cita-cita dari Ketua Umum PSSI Bapak Edi, di mana beliau menyampaikan bahwa memang skuad muda harus banyak diberikan jam terbang, karena ini untuk sepak bola Indonesia, UK. Ya, sementara kita lihat ya, ini sudah mulai keram 2 kali ya. Tim dari Persik Kediri sangat terlihat memang terrefleksi dari bermain mereka yang sangat intens ya sepanjang pertandingan. Tentu ini membutuhkan tenaga yang ekstra, terus melakukan
penetrasi, melakukan manuver. Masih tersisa 13 menit lagi ya, ataupun ya kurang lebih ya. Saya kira masih banyak hal yang mungkin terjadi. Tentu Bejo Sugiantoro juga tetap harus menjaga kewaspadaan, tidak menganggap remeh walaupun sudah unggul 3-0 dan lawan sudah mulai kelihatan tidak fokus. Ya, tapi sepak bola selalu menyimpan misteri dan itu bisa terjadi kejutan dan drama-drama yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Iya, memang secara ball position lebih banyak dikuasai oleh tim tuan rumah Persik Kediri. Sangat jelas permainan impresif yang dipertontonkan oleh tim tuan rumah walaupun mereka harus mengawali laga perdananya bahkan di pekan kedua, namun tidak membuat semangat mereka surut. Kita lihat sulit sekali ya mereka untuk bisa menembus satu line pertahanan saja. Tidak gampang ya, karena kita lihat memang organisasi yang sangat rapi dari para pemain Persik Kediri, baik di pertahanan, tengah, dan depan sudah terkoneksi dengan sangat bagus. Kita lihat bagaimana memindahkan switching the ball yang mereka lakukan saat mendapatkan pressing juga terlihat cukup matang ya. Salah umpan tadi Ahmad Taufik. Jatuh kali ini Nur Akbar coba menggiring bola. Ya, dan nampaknya juga memang ada beberapa pemain yang tergeletak kembali. Iya, ini kram yang ketiga ya. Ya, melihat aksi-aksi yang cukup menawan dari Persik Kediri, tentu saja Persu Real Madura harus terus bebenah ya UK ya. Karena memang di laga perdana mereka juga kalah dari PS Mojo Kertoputro. Lemparan ke dalam kali ini Sport One Lovers untuk Persu Real Madura. Masih anak-anak Persu Real Madura menguasai bola. Umpan jauh ke depan tadi. Bola maksudnya kepada Rahman Abanda. Nah, tinggal menyisakan 10 menit lagi waktu di babak kedua ini Sport One Lovers. Dan pastinya kami akan terus menyajikan laga-laga menarik dari ajang Liga 2. Kurang lebih sebanyak 6 pertandingan selama 1 pekan. Dan kami akan menyiarkan sebanyak 355 pertandingan dari ajang Liga 1 dan Liga 2 sepanjang musim kompetisi 2017 ini. Baik sekali tadi Sedek. Dan kali ini kita saksikan kembali sebuah peluang yang cukup cantik. Bahkan sudah memasuki menit ke-80 melalui kaki Arif yang diraman tadi UK. Ya, sangat baik sekali ya tadi bagaimana serangan cepat ya, counter attack yang cukup membuat porak-poranda konsentrasi dari pertahanan Persu Real Madura. Kita lihat mereka kehilangan bola, para pemain Persik ini langsung retreat ke belakang, menunggu di area pertahanan sendiri dan mengintai, mencari kesalahan dari para pemain tim tamu dalam melepaskan umpan dan pemain Persik langsung melakukan counter cepat, melakukan fast break, di mana konsolidasi para pemain Persu tidak siap ketika itu. Dan inilah proses terjadinya gol demi gol yang muncul di laga ini. Iya, dan satu hal yang luar biasa, walaupun sudah memasuki menit ke-81, namun penampilan dari Abdurrahman Abanda nampaknya memang memiliki fisik yang cukup prima. Sebuah bola silang tadi dari Agus Wahedi belum mampu dimaksimalkan dengan baik, masih dapat diamankan bola oleh Selano Sapurno. Dan pergantian pemain selanjutnya, pergantian pemain ketiga, pemain bernomor punggung 97 Ahmad Zaki Maktari. Iya. Ahmad masuk menggantikan Adi Eko Jayanto, UK. Iya, ini bukannya mengendurkan serangan ya, tapi dengan masukkan striker Ahmad Zaki ini semakin meningkatkan ya
intensitas yang diinginkan oleh pelatih Bejo untuk lebih menyerang lagi, menambah jumlah gol karena Zaki ini termasuk pemain muda jebolan dari Semen Padang U21 yang sangat produktif di tim Persik Kediri. Kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh Zaki ini, apakah dia bisa menambah pundi-pundi gol dari timnya yang saat ini sudah unggul 3-0. Ya, seolah tidak mau mengendurkan serangan. Kali ini sebuah umpan dan Arif Yanggi dan gol! Gol! Walaupun sudah memasuki menit ke-82 nampaknya terus menyerang, itulah yang harus dilakukan oleh para pemain Persik Kediri sehingga skornya cukup besar yang terjadi pada sore hari ini lewat sotekan yang begitu apik tadi dipertontonkan oleh Arif Yanggi Rahman Mamayo. Iya, dalam sepanjang pertandingan tidak terlihat peran yang signifikan dari Arif Yanggi, tapi akhirnya dia mendapatkan momen untuk menunjukkan, menampilkan namanya di papan skor ya, dengan sontekan yang sangat dingin dari Arif Yanggi. Tidak lama berselang setelah Zaki masuk ya, langsung terjawab bagaimana peluang yang sangat terbuka. Kita lihat porak-poranda, tanda dari konsentrasi, dari kedalaman dalam bertahan dari tim Persu Real Madura sehingga memudahkan bagi Arif Yanggi untuk memilih sudut yang dia inginkan. Betul. Dengan sangat nyaman, dengan sangat gampang. Sama sekali tidak terkawal tadi. Oh, sebuah peluang yang cukup cantik. Diamankan saja tadi bola. Sport One Lovers dibuang bola jauh. Ya, oleh Ahmad Taufik. Memang tadi gol yang dilesakan oleh Arif Yanggi sama sekali tidak terkawal oleh barisan belakang Persu Real Madura. Skor 4-0, sangat menjanjikan. Menambah motivasi tim tuan rumah Persik Kediri. Dan ini adalah tren yang cukup positif. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Nur Akbar Jawara Munir. Nur Akbar sudah dilakukan. Iya, sangat lengket kali ini. Tangkapan yang cukup baik tadi. Teddy Heri Setiawan. Iya. Hari yang sangat mudah saya kira ya bagi Teddy Heri Setiawan. Iya. Dan tidak banyak ancaman yang mengganggu gawangnya. Oh, baik. Kita saksikan pergerakan dari Abanda tadi. Arif Yanggi sudah mencari bola kali ini. Oh, salah pengertian. Sport One Lovers antara Zaki dan juga Arif Yanggi. Namun nampaknya Persik sudah di atas angin ya Yuke ya. Betul, betul. Namun mereka tidak memberikan ataupun mengendurkan pertahanan. Betul. Kalau istilahnya Olga, jangan kasih kendor Yuke. Serang terus. Ya, saya kira ini mental positif ya dari sebuah tim. Ini juga bentuk mereka tidak anggap remeh. Iya. Saya kira Bejo cukup pandai ya mentransformasi spirit ataupun filosofi permainan dari Persik yang terkenal sangat ngotot ya. Iya. Sejak dulu Bang Persik merupakan tim yang sangat determinan. Ya, praktis memang bola-bola yang coba dilesakan oleh lini depan Persu Real Madura begitu mudah ditangkap oleh Teddy Heri Setiawan Yuke. Iya. Bukan merupakan ancaman yang berarti bagi penjaga gawang yang satu ini. Iya, itu santai tadi Arif Yanggi Rahman menguasai bola kembali. Nur Akbar Jawara. Kita lihat nyaman sekali, sangat percaya diri. Betul. Ya, dengan kondisi seperti ini dan situasi seperti ini UK, ini akan membuat para pemain Persu Real Madura malah justru bermain single UK tanpa melihat pergerakan dari rekan-rekannya. Terutama tadi Nur Akbar Jawara seringkali posisinya mencari rekan-rekan namun tidak ada rekannya di sana yang meminta betul, bola. Betul. Selamat Sampurno, Il Capitano. Lebih sebagai playing captain lah ya, saya kira ya. Karena dari sisi usia sangat senior dan kepemimpinannya juga begitu vital di lapangan. Justru saya ingin melihat tim Persik bertemu dengan tim yang dihuni oleh Budi Sudarsono UK untuk Nostalgia lagi ya. Pertandingan nostalgia. Berbahaya kali ini Sport One Lovers. Oh, mudah saja. Mungkin bagi Teddy Heri Setiawan ini layaknya latihan-latihan seperti biasa UK. Karena tidak ada bola-bola yang cukup keras, bola-bola yang dengan aliran yang deras menuju ke gawang dari Teddy Heri Setiawan.
Ya, bahkan tadi seorang Haris Tuharea juga merasakan bola yang mungkin masih cenderung mudah bagi Teddy Heri Setiawan. Satu hal yang cukup luar biasa, cukup impresif dipertontonkan oleh Persik Kediri walaupun waktu hanya tinggal menyisakan 3 menit, namun mereka seolah-olah ingin terus menambah pundi-pundi gol. Betul, betul. Lihat ya, semangat mereka tidak kendur ya. Mereka tetap mencari celah, kemudian mengirimkan umpan-umpan membahayakan, umpan-umpan menyulitkan ke depan. Kita lihat masih ada ngototnya ya. Ya, tentu saja ini hal yang positif. Dan bagi skuad Bejo Sugiantoro ini merupakan sebuah hal yang cukup baik untuk bisa berlaga di ajang Liga 2 yang begitu kompetitif. Ya, kita lihat ya, YLYL supporter ya. Ya. Tribun utara dari Stadion Brawijaya ini diisi oleh militan ya. Itu kelompok supporter militan dari Persik Kediri. Kita lihat semakin sore sudah semakin banyak loh penonton yang hadir. Ditempel ketat tadi pergerakan dari anak-anak Persik Kediri. Ahmad Zaki tadi seolah-olah tidak mau diberikan celah, tidak mau diberikan ruang tadi Ahmad Zaki. Ya, kali ini jelas pelanggaran terhadap Nur Akbar Jawara Munir. Ya. Febri Gus Hendra ya, tidak juga memberikan space-nya ataupun daerah teritorinya dijamah oleh penyerang-penyerang Persu Real Madura ya. Ya, kita saksikan sepakan dari Febri tadi mengenai wajah dari Nur Akbar Jawara. Ya, inilah dia bentuk keseriusan dari skuad Persik Kediri. Walaupun ini adalah situasi set piece yang begitu berbahaya, namun mereka sama sekali tidak menganggap remeh. Mereka begitu serius. Pagar betis sudah dibuat tadi, ada Zaki di sana, dan kali ini Bima Ragil saat yang akan mencari sebelah eksekutor. Bima Ragil! Ya, saya rasa menit juga sudah menunjukkan ke 89 UK. Iya. Sebentar lagi laga pada sore hari ini akan segera berakhir. Ini akan menjadi pembelajaran yang cukup berharga bagi Persu Real Madura dan sebuah advantage untuk tim tuan rumah Persik Kediri untuk bisa berlaga di laga selanjutnya. Sementara waktu yang diberikan adalah 3 menit tambahan waktu yang diberikan. Kita lihat ya, mereka melompat sesama teman sendiri ya, saling berduel. Kelihatan sekali koordinasi di antara mereka tidak apik. Ya, apakah debut bagi Teddy Heri Setiawan ini akan berbuah clean sheet pertamanya UK tanpa kebobolan? Kita masih menantikan, masih cukup waktu bagi tim Persu Real Madura untuk bisa membobol gawang Persik Kediri, ataupun bagi tim tuan rumah masih juga cukup waktu untuk bisa menambah pundi-pundi gol pada sore hari ini. Arif Rahman Yangwi ya, yang mendapatkan kartu kuning, mencetak gol keempat tadi dari Persik Kediri. Ya, kembali. Oh, ya. Kita saksikan tadi sebuah pergerakan dari Abdurrahman Abanda dan juga Ahmad Zaki Makhtari juga sudah menunggu di sana. Kartu kuning saya kira ya. Arthur Sena betul, main gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persu Real Madura. Dan kartu kuning di akhir dari babak kedua ini atau di akhir dari laga panas pada sore hari ini. Sport One Lovers, tendangan bebas akan kembali dieksekusi oleh para Algojo. Tendangan bebas Persik Kediri. Tentunya jaga gawang Khairun Nasirin harus berhati-hati, harus ekstra fokus untuk bisa menjaga gawangnya dari kebobolan kembali, karena sudah 4 kali penjaga gawang satu ini mengut bola dari gawangnya sendiri.
dilakukan tadi Sportman Lovers. Masih bentur pagar betis dari Persu Real Madura tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Persib. Wow! Kali ini Khoirul Nasirin tidak mau ketinggalan beraksi tadi Khoirul Nasirin. Saya kira sudah nothing tulus ya. Sudah pasrah nampaknya Bung Yuke ya. Dan nampaknya saat lagi laga panas akan segera berakhir. Ya, dan usai sudah Sportman Lovers. Laga panas di sore hari ini dari lanjutan Liga 2 Grup 6. Di mana Persik Kediri berhasil menang telak 4-0 atas Persu Real Madura. Melalui gol yang dicetak oleh Ferry Rahmat, Arif Yangi, dan 2 gol dicetak oleh Abdul Rahman Abanda. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Liga 2 TV One.